A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun Anda berada, baik yang tinggal di perkotaan maupun yang tinggal di pedesaan, baik yang tinggal di dalam negeri maupun yang tinggal di luar negeri. Bagaimana kabar saudara hari ini? Alhamdulillah, sehat walafiat, baik jasmani dan rohani. Di sini juga kita turut berduka cita atas musibah yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia, khususnya di daerah Cianjur. Semoga saudara kita di sana mendapat kekuatan keimanan, kesabaran dalam menghadapi musibah ini. Semakin meningkatkan iman dan takwa bahwa kekuasaan itu datangnya dari Allah, bahwa bencana itu datangnya dari Allah atas seizin Allah untuk menguji keimanan para hamba-hambanya. Nah, saudaraku, hidup di dunia ini tentu kita berkeinginan untuk selamat dunia dan akhirat. Tentu kita semua yang beragama Islam ingin hidup bahagia dunia dan akhirat. Nah, bagaimana cara kita mencari keselamatan di dunia ini? Saya ulangi, bagaimana caranya kita mencari keselamatan di dunia ini dan di akhirat nanti? Jadi dunia dan akhirat, bagaimana caranya kita mencari keselamatan? Ayo pikirkan, kita mulai berlatih berpikir. Kalau sebelumnya di video-video sebelumnya kita melatih mendengarkan ceramah para ustadz khususnya Ustadz Salafi Wahabi, supaya kita tahu jalan mana yang lurus, jalan mana yang bengkok. Nah, ini sekarang kita melatih lagi bersama-sama untuk berpikir dan merenungkan bagaimana caranya kita supaya selamat dunia dan akhirat. Bagaimana caranya supaya kita mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Ayo kita pikirkan yuk bersama-sama. Karena perintah Allah kan berpikir. Berpikirlah kamu, renungkanlah isi Al-Quran. Nah, 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Apa jawabannya? Iya, betul sekali. Menjaga lidah, menjaga ucapan, menjaga lisan kita waktu saat kita berbicara. Nah, kita ambil hadis dari diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Keselamatan manusia itu tergantung kepada kemampuannya menjaga lisannya. Jadi keselamatan kita ini, kata hadis Bukhari, tergantung kepada kemampuan kita untuk menjaga lisan kita, untuk menjaga lidah kita. Nah, hadis kedua. Ini turun naik ini, aduh, mungkin gimana atau tidak cocok lagi nih, kita ganti tidak? Aduh, subhanallah. Jadi ini hadis yang kedua, diriwayatkan oleh Sa'id bin Sa'id. Rasulullah bersabda, barang siapa memberikan jaminan kepadaku untuk menjaga apa yang ada di antara dua jenggotnya dan di antara dua kakinya, maka aku berikan kepadanya jaminan masuk surga. Jadi
Barang siapa yang bisa memberikan jaminan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, untuk menjaga di antara dua jenggotnya, di antara dua jenggot, di antara kedua jenggot dan di antara dua kaki. Berarti menjaga mulut. Ini kan di antara dua ini kan jenggot di antara duanya nih. Jadi barang siapa yang memberikan jaminan kepadaku untuk menjaga apa yang ada di antara dua jenggotnya. Berarti antara dua jenggotnya kan ini mulut. Dan dua di antara kakinya, tentu kemaluan. Nah, maka Nabi akan memberikan jaminan surga kepadanya. Nah, di sini harus kita pikirkan. Ini adalah kunci daripada amalan. Seperti sholat, zakat, haji, puasa, bersedekah, ya kan? Nah, ini semua dikunci dalam menjaga perkataan dan menjaga kemaluan. Andai kata kita rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat, udah naik haji, suka bersedekah, suka membantu orang, tapi lisan ini tidak dijaga dan kemaluannya pun tidak dijaga, maka hancur leburlah semua itu. Kenapa? Yang pertama, kita sibuk nanti di yaumil kiamah membayar apa-apa orang-orang yang kita celah. Kita sibuk membayarkan amalan kita kepada orang-orang yang kita aniaya. Kita membayar lagi orang-orang yang kita sudah membuat dianya berduka. Kita sibuk lagi membayar dengan amalan kita untuk orang-orang yang kita caci maki. Akhirnya merugi. Karena amalan kita hanya untuk membayar atas perbuatan ucapan kita. Nah, menjaga kemaluan. Ini khusus untuk orang-orang berselingkuh nih. Orang-orang berselingkuh yang suka ke perempuan-perempuan nakal. Nah, itu hanya sekedar menurunkan hawa nafsu. Itu. Maka itu semua hancur. Amalan tadi apa? Sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, sedekahnya, amal perbuatan baiknya, menolong orang, berbakti kepada orang tua, hancur lebur. Karena ini amalan pengunci. Itu menurut pendapat saya. Jadi semua amalan yang kita lakukan dikunci dengan menjaga perkataan dan menjaga kemaluan. Inilah kunci pada amalan. Kalau kita lakukan ini dengan ucapan kita tidak kita jaga, suka menyakiti perasaan orang, suka menghibah orang, suka membuka aib orang, suka menyusahkan orang, suka menyebut-nyebut cacat-cacat orang, suka membuat orang bertengkar, suka menghasut orang. Nah, yang kedua, tidak dijaganya kemaluannya. Dianya berselingkuh, bermain ini, bermain itu, yang penting suka sama suka. Nah, kapan saatnya manusia itu ketakutan? Lari. Waktu dia menghadapi bahaya. Nah, contoh aja lah, ada di salah satu medsos, orang sedang sholat. Gitu ada gempa, imamnya langsung lari. Makmumnya juga ada lari. Ada sebagian yang kuat imanannya tetap berdiri dia. Nah, itulah orang yang kuat imannya. Dia tetap berdiri tanpa melarikan diri. Gitu. Karena kematian itu tidak bisa kita elakkan. Dimanapun, kapanpun dia akan datang. Walaupun kita sedang tidur. Namun kematian akan tetap datang. Nah, jadi itulah saudaraku. Disinilah kita tuh harus memahami kaitan-kaitan daripada suatu hadis atau satu surah. Karena itu semuanya saling berkait-kaitan. Seperti ini kan Nabi mengatakan, siapa yang mau memberikan jaminan kepada Nabi,
kepadaku, kata Nabi kan, untuk memelihara, untuk menjaga di antara kedua janggutnya dan di antara dua kakinya. Berarti mulut dan kemaluan. Nah, mulut dan kemaluan ini akan Nabi jamin akan masuk ke dalam surga. Tentu ini bukan hanya ini aja, tentu ada kaitan yang lain. Yaitu perintah sholat, perintah zakat, perintah puasa, perintah bersedekah, perintah untuk mematuhi orang tua, perintah untuk jangan berbuat syirik, perintah untuk berbuat baik dengan sesama. Baru terkunci dengan perkataan dan menjaga kemaluan. Ini apa kuncinya? Kalau tidak tuh hancurlah sia-sia seperti kayu bakar yang tinggal abu. Begitulah saudaraku, dimanapun Anda berada. Semoga keimanan kita dari hari ke hari semakin kuat. Dari hari ke hari semakin kuat. Tidak mudah digoyah laksana daun yang dihembus angin, bergoyang ke sana kemari. Nah, bagi saudara-saudaraku yang dalam kondisi sakit, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit, marilah kita bersama-sama mendoakan. Semoga saudara kita cepat diangkat penyakitnya, pulih seperti bagaimana biasanya. Dan khususnya bagi saudara-saudara kita yang mengalami musibah bencana alam, khususnya di Cianjur, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan keimanan, memberikan kesabaran, dan memulihkan keadaan seperti sedia kala. Akhirul kalam, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.